manusia makhluk yang terbaik secara rohaniah dan jasmaniah, tetapi mereka akan dijadikan orang yang amat rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim yang Maha Adil. Ya, jadi adalah secara jasmaniah, artinya awak manusia ini bagus banget berjalan pakai betis, ada yang betis tahu kayak berpuasa kan berjalan kalau betis pertama kita berjalan ada pakai kanan, kemudian kita kan pakai jari, ada pun baik pakai jari itu hanya berjalan memakai tangan. Nah, itu memakai tangannya berjalan. Jadi kita betis pakai tangan, sudah memakai tangan. Jadi pulang kalau binatang-binatang yang kayak gajah, sapi itu pulang kada pakai jari betis. Nah, jadi ya kada pakai jari tangan, jadinya hendak nang apa-apa makan minum apa-apa gawian tuh hubungan lawan montong aja. Kalau secara rohani apa Pak? Kita kan diberikan akal, ya kah? Secara rohani terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wajjaitun wa turi sinin wa hajal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Terjemah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Demi buah tin dan buah zaitun. 2. Dan demi bukit Sinin Sinai. 3. Dan demi kota yang aman ini. 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beramal soleh, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. 7. Sesudah datangnya keterangan-keterangan itu, apakah yang masih menyebabkan engkau mendustakan setelah adanya keterangan-keterangan itu tentang hari pembalasan? 8. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim yang paling adil? Itu pertanyaan kah? Jawabannya apa? Bala. Kalau bala wa anna ala zalika masyadin. Kalau dijawab na'am kayak apa kira-kira? Berarti kada adil lah. Kan jawabannya ada bala kalau misalnya bala lawan na'am. Ini pertanyaan kan ini. Kenapa lagi nang dijawab dengan bala tuh? Ini kan jawabannya bala. Bukankah Allah adalah Hakim yang paling adil? Dijawab dengan na'am. Na'am berarti bukan Hakim yang paling adil. Kalau dijawab dengan bala, sebaliknya lah. Apalagi nang pertanyaan tuh nang dijawab dengan bala. Pokoknya dijawab dengan bala lah. Terus. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Wattini wajjaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Keduanya nama buah, atau dapat juga keduanya diartikan nama dua buah gunung yang menumbuhkan kedua buah tersebut. 2. Waturi sinin. Dan demi bukit
Sinai, yakni nama sebuah bukit tempat sewaktu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Arti Sinin adalah gunung yang diberkati atau gunung yang indah yang penuh dengan pepohonan yang berbuah. 3. Wahajal baladil amin, dan demi kota yang aman ini, yakni kota Makkah, dinamakan kota aman karena orang-orang yang tinggal di dalamnya merasa aman, baik pada zaman jahiliyah maupun zaman Islam. 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, artinya baik dari segi bentuk ataupun penampilannya yang sangatlah baik. 5. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikannya, maksudnya sebagian di antara mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Terus Ungkapan ini merupakan kata kiasan bagi masa tua, karena jika usia telah lanjut, kekuatan pun sudah mulai melemah dan pelupa. Dengan demikian ia akan berkurang dalam beramal. itu maksud asfala sapilin dah. Terus Berbeda dengan sewaktu masih muda. Sekalipun demikian, dalam hal mendapat pahala ia akan mendapat imbalan yang sama sebagaimana sewaktu ia beramal dikala masih muda. Hal ini diungkapkan dalam firman selanjutnya. 6. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali melainkan orang-orang yang beramal soleh, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya, atau pahala yang tidak pernah terputus. ya, jadi ini ukungolo dalam al-insan do alif lam pada laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Lil jinsi, artinya semuaan manusia, atau istighraqil afrad. Beritaan manusia tuh diciptakan Tuhan, bentuknya bagus. Kalau kadang ya kita bentuknya misalnya kada bebetis kayak ular berpanjang, atau bebetis betangan tapi berjalan kada kau becagat, lalu pakai lawan betis lawan tangan berjalan. Ketika hubungan suami istri berhadapan kah, berbelakangan kah, berhadapan kalau, nah itu paling baik bentuk tadi. Paling baik bentuk dah ya Allah. Kemudian pulang diberikan tangan ini ukurannya stabil ketika beristinja sampai menggusuk, sampai menggusuk ke lubang burit, coba menghadap, ada stabil. Nah jadi sebaik-baik bentuk. Lalu andai kata kita ini tuha, lalu lagi muda itu rajin sembahyang berjemaah, ketika tuha kada kawal lagi, cuma hendak kayak sembahyang berjemaah, cuma kada kawal lagi. Artinya menjalani ke masjid itu asa kejauhan, kada sanggup lagi. Apakah ini itu mendapat ganjaran yang tidak putus? Pak pengulur nih, dapatkah kadang maka ini dapat. Ini lagi gagah itu rutin berjemaah, lalu sudah Tuhan kada kawal lagi, artinya nang hendak nuju lawang haja Tuhan ada kau berjalan lagi, tapi
ada niatan hendak kayak aja nih umpat berjemaah cuma kada kawal lagi, nah ini tuh dapat pahalanya tuh menang dasar lagi dahulu kada rajin nang kayak itu, lalu sudah Tuhan kepingin mau cakap kawan nih berjemaah, nah itu nilainya kada sama. Itulah tadi nang ajrun gairu mamnun. Ini terus baca penjelasannya. Pahala yang tidak pernah terputus. Lalu di dalam sebuah hadis. Nah, terus Di dalam sebuah hadis telah disebutkan ijabalagul mu'minu minal kibari ma ya'jajuhu anil amali kutiba lahu ma kana ya'malu. Artinya apabila orang mukmin mencapai usia tua hingga tidak mampu lagi untuk mengerjakan amal kebaikan, maka dituliskan baginya pahala amal kebaikan yang bisa ia kerjakan di masa mudanya dahulu. nah yang biasa iya, berarti dahulu menggawi. Lagi anum nih, rutin hadir ke majelis. Lalu Tuhan hendak hadir ke majelis. Ada sanggup lagi berjalan membawa ke dada. Tapi hati hendak ke majelis, maka ia dapat pahala majelis itu. Ini hadisnya nih. Tadi. Tapi dahulunya memang rutin kayak itu. Itulah maksud nang ajrun gairu mamnun tadi. Teruskan lagi. Fama yukadzibuka ba'du biddin, sesungguhnya datangnya keterangan-keterangan itu, apakah yang masih menyebabkan engkau mendustakan? Ya. Sudah datangnya keterangan-keterangan itu, apakah yang masih menyebabkan engkau mendustakan, wahai orang-orang kafir, setelah adanya keterangan-keterangan itu, yakni sesudah hal-hal yang telah disebutkan tadi, yaitu mengenai penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian dijadikannya tua dan pelupa, yang hal ini menunjukkan kepada kekuasaannya untuk membangkitkan makhluk hidup kembali, tentang hari pembalasan yang terlebih dahulu dimulai dengan hari kebangkitan, lalu perhitungan amal perbuatan. Maksudnya, apakah gerangan yang membuat engkau mendustakan hal tersebut, padahal tidak ada yang membuat untuk mendustakannya. Terus 8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil? Artinya dialah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya, dan keputusannya berdasarkan sifat tersebut. Di dalam sebuah hadis disebutkan, man qara'a wattina ila akhiriha fal yaqul bala wa ana ala jalika minas sahidin. Artinya, barang siapa membaca surah At-Tin hingga akhir surah, maka hendaklah sesudah itu ia menjawab bala wa ana ala jalika minas sahidin. Artinya, tentu sahaja aku termasuk orang-orang yang menyaksikan hal tersebut. menyaksikan apa itu? Bahwa Allah ahkamul hakimin. Iya kah? Itu tuh. Bahwa Allah itu ahkamul hakimin. Terus. Penutup surah At-Tin menerangkan kedudukan manusia dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan surah At-Tin dengan surah Alaq. Surah At-Tin menerangkan bentuk kejadian manusia, dan surah Al-Alaq menerangkan bahwa manusia dijadikan pada permulaannya dari segumpal darah. Jadi dalam surah Al-Alaq tuh kisahnya manusia tuh dijadikan dari segumpal darah.
Surat ini manusia dijadikan sebaik-baik bentuk. Hubungan laki bini berhadapan kalau berjalan pakai dua betis, tangan kada berguna. Dan lawan diberi ije pulang supaya kawa nang gawian macam-macam bemuntir bano bekemasan diberikan jariji warik bejariji juga cuma berjalan pakai tangan pakai betis dan kada diberikan akal. Jadi secara rohani kita diberi akal, kemudian secara fisik kita bagus pulang. Terus 2. Pada surah Al-Alaq dijelaskan lagi beberapa sifat manusia yang menjadikan mereka hina dan sengsara, dan sifat-sifat manusia yang menjadikan mereka bahagia. Jadi ini kita diberikan sebaik-baik bentuk itu adalah nikmat nang kita sangat berharga. Kita diberikan sebaik-baik bentuk. Ya kalau kita diberikan berjalan kayak warik misalnya pakai tangan atau ada berjariji tangan, ada berjariji kayak HP, ada kawah hendak gawian macam-macam. Punya HP itu hadangan macam-macam, semuaan gawian digawi lon montong. Ini merupakan nikmat yang besar. Nang harus mau kada mau harus kita syukuri. Tapi apabila kita kada mensyukuri, awas. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan dia kepada tempat yang paling rendah. Dalam satu tafsirnya neraka nih. Karena nikmat yang bagus tadi kada disyukuri, or maksiat saja. Wallahu a'lam. Jadi ini al-insana ini apa kedudukannya ya? Laqad khalaqnal insana. Artinya khalaqna itu apa Lel? Kami telah menciptakan. Al-insana itu apa kedudukannya? Maf'ul. Hukum maf'ul bih. Ciri nasabnya di sini adalah fathah karena al-insana isim tadi aku ngulu alif lam napisan nih lil jinsi atau istighraqil afrad, artinya beritaan manusia kami ciptakan sebaik-baik bentuk seluruh manusia, jenis manusia. Burung yang mananya tarabang ke situ kemari agak kada baik bentuk, kada bisian tangan. Lalu anak buah mau makan macam-macam semua menggunakan montong, gula sarang pakai montong, ada batangan. Nah, kalau hubungan laki bininya bahaya palan bener ham, kada melihatnya, itu kada sebaik-baik bentuk kalau, tapi awak tarabang kemana-mana. Ya kita ya. Halaman berapa semalam kita ini? Apa judulnya semalam kita nih? Ini halaman berapa ke sinilah.
keikhlasian. Ini ada sama penghalamannya kalau kita cari nah. Biar hukam teratur diski. Ada terciri kita ada sama halamannya dalam putunnya. Lanjut lagi. Itu halaman 30 lebih kalau ini lah. Ini diciri ini kalau lah berciri nah ya Allah 42 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum ziyaratuhum di kuburil muslimin kulla qalilin. Sudahlah. Berarti judul sebutannya sebelahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim bismillahirrahmanirrahim wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum. Dan di antara akhlak mereka radhiyallahu anhum ada mugab latihim an zikrillah ta'ala wa an salati ala rasulullah sallam fi kulli majlisin jalasuhu. Tiada lalai mereka daripada berzikir kepada Allah Ta'ala dan tiada lalai mereka daripada bersalawat atas Rasulullah pada tiap-tiap majlis yang mereka mendudukinya. Itu karena mengamalkan dengan sabda Sidin SAW. Ujar Nabi, la yajlisu qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi walam yusallu ala nabihim Muhammad sallam illa kana alaihim taratan hanya tabatan, melainkan adalah atas mereka taratan tabatan, ada jadi ikutan dan kurang pada hari kiamat. Jadi hari kiamat tuh kurang kadada nang pahala salawat, kadada nang pahala zikir kurang. Jadi kalau ada di majelisnya ada saruan bahawal balung acara, mereka itu sudah menggunakan waktu itu pakai zikir, pakai selawat sudah. Ini nih. Lalu laisa yatahasaru anhu jannah illa ala saatin marrat bihim lam yadhkurullaha fihi. Tiada menyesal penduduk surga melainkan atas suatu saat waktu yang berlalu dengan mereka tidak mengingat kepada Allah padanya. Jadi umat dahulu jar aku ini ada waktu kosong, waktu di majelis itu atau waktu santai-santai, kenapa aku kada berzikir? Nah itu jadi sesalan. Ada berzikir.
Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yaqul qad khaffafa Allah ta'ala alaina, sungguh meringankan Allah ta'ala atas kita nih, biqaulihi azza wa jalla, dan perkataan Sidin yang maha mulia maha agung, Uzkuruni azkurkum, ingat atau berzikir oleh kalian kepada aku, niscaya aku mengingat kepada kalian. Nah, di situ Tuhan kada membatasi tempat, kada membatasi waktu. Walam yakhussa fihi walam yakhussa makanan duna makanin. Tuhan situ kada menentukan satu tempat, bukan satu tempat. Hanya di tempat mana-manakah, di saat mana-manakah, silahkan berzikir. Nah, itu masuk diringankan oleh Tuhan loh. Artinya disuruh berzikir, tapi di mana aja tempatnya dikir dalam hati kan, di majelis kah, di waktu nang kita santai-santai di bangku kah, ada di nang kawan bepandir, bagus kita berzikir situ. Tuhan kada menentukan tempat. Lain kalau membaca Quran harus di tempat yang tertentu. Walau annahu ta'ala, jikalau sesungguhnya Allah ta'ala ayyana menentukan tempat untuk berzikir, ayyana lana makanan, menentukan mengkhususkan bagi kita di satu tempat, kita berzikir harus ke situ. Makanan nazkurun, kita berzikir kepada Allah pada itu tempat. Lakanal wajibu alaina asyayu alaih, niscaya kita diwajibkan menjalani ke situ. Jika ditentukan tempat toh, kabarnya harus di masjid berzikir, mau kada mau masjid. Nah, tapi Tuhan kada menentukan tempat. Nak di rumah kah, nak di hambin kah, itu silakan. Walau kana masyirata miat di sana, walaupun perjalanan 100 tahun, seandainya Tuhan tuh menentukan kita berzikir harus ke situ, maka kita biar perjalanan 100 tahun disuruh ke situ, tapi kada. Ya, Tuhan kan menentukan tempat di manakah, di berapakah. Kama sana'a, sebagaimana Tuhan memperbuat pada memanggil manusia kepada Ka'bah. Datangilah Ka'bah. Apabila kau berumrah. Nah, kada menentukan masanya. Wallahu alhamdu wal minnah. Wakana Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, dan ada Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yaqul, idza zakartumul khalqa, apabila kalian tuh menyebutkan makhluk, jadi kita mengisahkan kekawanan, kada kisah menakib, kada fi majalisikum, pada majelis kalian. Mbah itu kenapa zkurullah, maka berzikirlah oleh kalian. Mbah itu berzikir kita oleh Allah Ta'ala. Fa inna zikrahu, maka sesungguhnya berzikir kepada Allah Ta'ala dawaun idai zikril khali, itu satu obat bagi penyakit yang kita tadi mengisahkan makhluk, mengisahkan yang kada kisah menakibnya. Dan kalau kisah menakib kan kisah yang baik-baik, kisah biasa-biasa aja. Mengisahkan kawan lucu atau mengisahkan kawan ketujuh perjalanan. Nah, itu kan kita barangi, kita bayari. Mbah itu kita dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian kita hinggannya lah. Nah, kalau kita halaman pertama ikhlas, masalah ikhlas. Masalah ikhlas. Sini halaman 8, itu halaman berapa? Pertama dulu tawakkufuhum ala kulli fi'lin, bahtu kasratu taqwidhim Allah Ta'ala fi amri anfusihim wa amladihim wa ashabihim. Anyar
kasratu ikhlasihim. Dapat sudah gitu ya. Coba baca wa min akhlaqihim. Wa min akhlaqihim kasratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim. Wa min ahlakihim radhiyallahu anhum kasyiratu ihlasihim fi amalihim Fi ilmihim wa amalihim wa khawfuhum wa khawfihim min duhuli riya'i fi jalika ya. Artinya banyak ikhlas mereka di antara wa min akhlaqihim di antara akhlak mereka radhiyallahu anhum, banyak ikhlas mereka pada ilmu mereka dan amal mereka dan takut wa mereka. khawfuhum atap kemana ada anak ukung lo tuh atap kemana atap kepada atap kemana sini wa khawfuhum tuh Amalihim lo atap kemana anak ya kamu ukung lo ini kan bacaannya wa khawfuhum, atapnya mana? Dapat sudah? kasiratu Atap kepada mana? kasiratu Jadi cuma pemartai. dan banyak takut mereka. Jadi antara hak mereka lah banyak ikhlas mereka pada ilmu mereka dan amal mereka dan takut mereka. Nah, kepada kasratu atapnya. Dan takut mereka daripada masuk riya pada yang demikian itu. Jadi atap kepada Kasiratu kasratu. Nah, jadi ukungul kasratone kan mudab, ikhlasi mudab ilaih. Apakah dudukannya situ? Kabarnya mana anu Aditya? Kabarnya mana? Kabarnya mana itu lah? Adalah ini min, ini kan huruf jar, min apa ini? Min apa ini lah? Tab'id karena hanya sebagi bagian di antara, berarti banyak akhlak mereka itu lagi yang bagus-bagus. Cuma di antaranya ini nih, banyak ikhlas mereka pada ilmu mereka dan amal mereka dan takut mereka daripada masuk riya pada yang demikian itu. Jadi atapnya kepada atau jadi ikhlas pada amal, pada ilmu kayak Pak, menuntut ilmu itu tujuannya ridha Allah Ta'ala, jangan hendak mencari jadi penceramah kada, atau semata-mata cuma hendak alim. Jangan itu. Jadi tujuan menuntut ilmu itu supaya alim nyaman mencari melaksanakan yang diwajibkan Tuhan atau hindari yang haram-haram. Itu tujuan. Jangan hendak tapakai di kampung, hendak kawaannya bicara ini apa itu Aditya niat kayak Pak sekolah pesantren sini untuk kalau supaya kawa melaksanakan yang diridai Tuhan dan takut supaya jangan masuk riya. Masuk riya bilanya kada ikhlas riya udah. Lalu wa nabsutu laka ya akhi fi hadzal mahalli, arti ukunglo kami menjelaskan bagi engkau wahai saudaraku pada ini di hadil mahal, pada ini tempat hanya pada ini halaman, ikaswati hajatin nasi ila dalika, karena banyak hajat manusia kepada yang demikian itu. Fanaqulu, dan kami mengata sabata fil ahadisi as-sahihati, dalam menetapkan pada hadis
yang sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi Bahwasanya wasallam Rasulullah SAW qala bersabda. Nah, kenapa ini jadi dibacaan Aditya? Apa kedudukannya? Itu sabeta itu kalimat apa dulu Lera? Sabeta yasbutu subutan tasrifakan. Sabata sebutan soal Ya. Bahwa sabitun wajahmu subun masbutun, masbutun usbut, usbut watasbut masbatun. masbutun subut wasbutun. Itu anna Rasulullah itu apa kedudukannya? Apa kedudukannya Aditya? Apa ukung lo? Nah, karena jadi fa'il lalu dibacaan. Nah, artinya telah ada pada hadis-hadis yang sahih. Jadi ini hadis sahih inilah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu azza wa jalla jannata adnin." Arti lagi leh. Manakala Allah telah menciptakan Manakala telah menciptakan oleh Allah oleh Allah azza wa jalla jannata adnin, jannata adnin surga surga adnan surga adan. Nah ya, surga adan. apa kedudukannya jannata adnin tak? Pak Adit ya? Maf'ul bih. Jadi manakala Tuhan menciptakan surga adan, khalaqa fiha menciptakan Allah pada itu surga adan barang nang kada pernah la ainat tiada mata yang telah melihat. Hanya kada biasa dilihat mata. Di dalam itu diciptakan Tuhan. Wala uzuna dan tiada telinga yang telah mendengar. Hanya bunyi-bunyian di dalam surga adan itu kada pernah didengar oleh telinga lagi di dunia. Wala khatara dan tiada lintasan atas hati manusia. Artinya apa yang tercipta pada surga adan itu kada ada terlintas dahulu di pemikiran kita. Ini semuaan pang ciptaannya tuh kejutan lah, semuaan sensasi, ada biasa didengar, kada bisa terbayang, kada biasa kita lihat perbandingannya di dunia. Nah terus dan tiada lintasan atau bayangan atas hati manusia. Qala berfirman Allah Ta'ala laha bagi itu surga, takallami tasrifakan lil takallama ya takallamu Takaluman terus wa mutakallamun mutakallimun udah mutakallamun wajah mutakallamun 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 takallam mutakallamun pukul 5. takallamun. Jadi pil amarnya dari mana? Apa takallam kah? Takallam, takallama, takallamu, takallami. Berarti pil amar keempat ini. Nah, apa artinya takallama? Berpandir kah? Aku kata Takallama apa artinya? Berkata-kata. Jadi ya Tuhan lawan surga nih, takallami, berpandir pang ikam. Pil amar keempat kau nih. Coba pang ikam surga adan berpandir nih. Lalu surga adan tadi bisa bersuara, Faqalat maka berkata ya surga adan tadi, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung oleh orang mukmin. Ya masuk surga nih. Bukan mukmin masuk surga, untung yang bukan mukmin. Untung bukan mukmin aja masuk surga, ke surga adan. Lalu ditambahi pulang oleh surga tadi, anak
haramun ala kulli bakhilin. Apa artinya aditya nih? Aku haram atas setiap orang yang bakhil, Wa murain, murain, setiap yang mereka yang riya. Nah, berarti ini hadis sahih nih. Berarti kalau surga adan itu haram atas yang bakhil, berarti bakhil itu maksiat. Berarti pemalar itu maksiat batin. Jadi maksudnya nih, namun hendak masuk surga adan, jangan ada sifat bakhil itu dalam hati. Sifat pemalar itu jangan ada. Nah, mana anunya? Tulis bakhila. Ya bakhalo. Bukhlan. Nah, lalu isim fa'ilnya lain ini bahwa bakhilun. Ini belain bahwa bakhilun. Bakhilun, bahwa bakhilun. Nah, isim fa'ilnya kayak ini. Ya fa'ila ya fa'alunu mau kayak ini. Anyar murain pulang tuh daripada kata ra'ayara dulu. Ra'a yara. Nah, lalu diulah fa'ala yufailu mufa'alatan. Fa'ala yufailu mufa'alatan. Ra a yura i. Nah, yura i simap istilahnya mura'atan. Atau ria'an menjadi ria'an. Ria'an dua isi masdarnya. Nah, jadi ria'an isi masdar ini. Ria'an. Isim fa'ilnya nah bahwa iyun asalnya. Iyun. Nah, asalnya kayak ini nah iyun. Maka jadi murain. Nah, itu aja. Tulis sudahkah? Sudah aku ngeluh tulis. Bahwa murain. Jadi maksud riya itu kayak apa? Apapun amalan bila kadanya kada ada yang tujuan yang lillah untuk ridha Allah Ta'ala itu riya. Membaca surah Waqiah punya niat supaya rezeki lancar. Riya udah tuh. Riya udah. Jadi kada kau mendapat surga adan. Jadi semua itu amal tuh tujuannya untuk ridha Allah Ta'ala, ya mudah. Dan adalah wakana Wahb bin Munabbihin. Tuh dibarisi kalau dah. Dan adalah Wahab bin Munabbih rahimahullah yaqul, man talabad dunya bi amalil akhirah. Barang siapa menuntut dunia atau mencari dunia dengan amal akhirat, naqasallahu qalbah, membalik oleh Allah akan hatinya. Kayak apa contohnya? Mencari dunia tapi gawian-gawian akhirat. Bertahajud gawian akhirat kah? Tapi tujuan dunianya apa? Hendak masyhur di masyarakat, hendak dapat pangkat,
tujuan dunia kelak. Lalu amalan akhiratnya apa? Bertahajud. Itu artinya mencari dunia caranya dengan amalan akhirat. Lalu hati itu kada akan bagus. Nah, membalik oleh Allah akan hatinya. Lalu kada jadi nang husuk, kada jadi nang ujar kita nang tabalik kita semakin cinta kepada Allah Ta'ala dibalik. Batu ngaran kita pulang tak tulis di gulungan ahli neraka. Tak buat ngaran kita di situ. Gara-gara kita bertahajud amalan akhirat kalau tuh. Tapi tujuannya untuk dunia supaya disayangi masyarakat. Nah, ini nih. Wa kana Hasan al-Basri, dan adalah Hasan al-Basri. Al-Basri ini apa ukungulu maksudnya nih? Hah? Apa kampung apa itu? Tulis di situ Kuta Basrah. Kuta Basrah ini termasuk nang di kitab nang buan ahli nahu tuh kah? Basrah Kupah ya kah? Ya kah? Nah, jadi Basrah Kupah tuh di Irak nih keduanya nih. Lalu sesudah pakai ya nisbah, kada ada lagi taknya. Wa kanal Hasanul Basratiyo, kada taknya kada ada. Jadi bila pakai ya nisbah, tak muannas kada ada. Ayat Makkatiyun, ayatun Makkatiyah. Pakai ya nisbah kalau tak. Lalu taknya muannas ada. Lalu Makkiyah. Ya-nya ada. Hasan al-Basri, Hasan Kota Kupah. Sama Al-Kupi Kupah. Itu ngaran kampung di Irak juga nih. Lalu kayaknya pakai ya nisbah Al-Kupiyo, jangan Al-Kupatiyo, jangan. Tinggal Hasan al-Basratiyo, Hasan al-Basri Kota Basrah nih. Jadi ini alim besar yang ngerjain lah. Dia sedih nih. Lain mau tahu? Ya kalau di mana kasidin dapat anu ini adalah Isa, Nabiullah Isa alaihissalam itu dia yaqulu man amila bima alima kana waliyan lillahi akan. Barang siapa mengamalkan dengan barang yang dia tahu adalah dia wali bagi Allah sebenarnya. Nah, jadi maksudnya nih napa nang inya tahu napa apa aja tahu, napa nang banyaknya amalkan lalu ikhlas. Ujian Nabi Isa tuh wali udah. Kawalah kita nang ikhlas bujur nih. Jadi munnya kawai kamna beramal di sini nih. Ikhlas menuntut ilmu. Napa-napa nang diamalkan nang murni lillahi ta'ala. Bisa wali ujian Nabi Isa nih. Bisa wali ini. Wali sebenarnya ujian Nabi Isa. Waliyan lillahi haqqan. Lalu Imam Sufyan As-Sauri, jangan Sufyan Suri lah, Sufyan As-Sauri rahimahullah yaqul qalat li walidati, mengata terhadap aku ibuku jadi ya bunaya hai anakku, jangan mamanya nih, la tata'allamil ilma, jangan ikam belajar ilmu lah, kecuali idza nawaital amala bih, kecuali kamu fokus hendak mengamalkan dengannya. Jadi ilmu kamu hendak menuntut ilmu, kamu meniatakan amalkan,
kan berniat memakai. Namun ikam menuntut ilmu cuma ikam kada berniat memakai lalu kada terpakai, itu bahwa balon itu resiko atas engkau hari kiamat. Jadi maksud ibunya nih, tuntutlah ilmu dan ikhlaslah dalam menuntut. Munya kada ikhlas kena dalam menuntut itu aja. Uji mamasidin wabalun masalah atas engkau hari kiamat. Wallahu alam. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya husnul khatimah. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya husnul khatimah. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya husnul khatimah. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi ikhlas itu isim masdar. Ilfangil akhlasa yukhlisu ikhlasan. Akhlasa yukhlisu ikhlasan Bahwa mukhlisun wajah mukhlasun akhlis la takhlis lantuh la tukhlis mukhlasun khulisa yukhlasu.